Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk merawat dan memperbanyak tanaman gantung rumput cinta. Tanaman rumput cinta ini memiliki daun berbentuk hati. Untuk daunnya sendiri tebal ya teman-teman, seperti ini. Untuk warna daunnya, kalau untuk daun yang masih muda berwarna hijau muda, kalau misalkan udah tua itu berwarna hijau tua. Untuk batang dari tanaman ini sendiri lebih besar dan lebih kuat dari tanaman midleaf atau green fall. Kemudian pada batang tersebut terdapat akar angin ya. Oke, langsung aja akan aku pilih tanaman rumput cinta yang nantinya akan aku tanam. Nah, di sini aku punya tanaman rumput cinta udah tua banget. Ini biasanya aku pakai sebagai indukan ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat untuk batangnya itu udah coklat. Ini menandakan dia udah tua. Kemudian banyak banget untuk akar anginnya. Nah, seperti ini. Langsung aja kita potong tanaman rumput cinta ini sesuaikan dengan pot yang akan kita tanam. Jangan sampai berlebih supaya tidak mubazir ya. Kurang sih boleh karena nanti kita tinggal potong aja kalau kurang. Kalau bisa pada saat motong itu sesuaikan dengan panjangnya ya, supaya nanti dia tidak ada yang panjang, ada yang pendek seperti itu. Nah, ini beberapa batang tanaman rumput cinta yang tadi udah aku potong. Kemudian kita potong-potong lagi ya. Jadi biasanya aku kalau nanam itu pendek-pendek aja teman-teman. Karena kalau misalkan panjang itu dia akan lama sekali untuk segarnya. Jadi biasanya aku potongnya sekitar 7 sampai dengan 10 cm ya, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan media tanam. Kapan hari sempat ada teman-teman yang tanya, Mama Selin tanahnya itu ambilnya dari mana gitu. Nah, meskipun rumah aku di desa, tapi kalau misalkan mencari tanah di halaman belakang itu sangat susah sekali teman-teman. Jadi biasanya aku belinya itu satu truk seperti ini. Ini adalah tanah yang aku beli kemarin. Harganya satu truk itu sekitar Rp350.000 kalau di Banyuwangi ya. Untuk tanahnya ini sendiri, misalkan masih banyak batu-batunya, itu biasanya diayak terlebih dahulu supaya batunya itu bisa dipisahkan gitu. Untuk kohenya atau kotoran hewannya itu biasanya aku belinya satu karung seperti ini teman-teman. Harganya Rp40.000 per karung. Nah, untuk kotoran hewan ini itu terbuat dari kotoran kambing yang kemudian digiling. Jadi dia teksturnya udah seperti tanah ya. Nah, seperti ini. Udah halus banget karena memang udah digiling sama pabriknya. Lanjut kita bikin campuran media tanamnya ya. Campurkan 2 pot tanah. Kemudian 1 pot sekam bakar, bisa juga pakai sekam mentah teman-teman. Lalu setengah pot kohe atau kotoran hewan. Setelah itu diaduk sampai merata ya. Pada saat mengaduk, jika terdapat batu, teman-teman juga bisa buang batu tersebut supaya tidak menghambat pertumbuhan tanaman yang akan kita tanam.
Kemudian kita siapkan potnya ya teman-teman. Di sini aku pakai pot plastik yang berjenis pot dinding atau pot tempel. Di sini udah aku cek ada lubang drainasenya dan lubangnya cukup besar. Jadi air bisa keluar dengan mudah pada saat kita menyiram dan tidak mungkin ada genangan air. Nah, karena lubang drainasenya besar, di sini pada bagian dasar pot aku berikan sekam mentah. Teman-teman bisa juga pakai arang, ada juga yang pakai genteng gitu ya. Tapi di sini aku lebih seneng pakai sekam karena sekam ringan, dan pemberian sekam pada dasar pot ini bertujuan agar media tanam tidak ambiar atau tidak terjatuh ke mana-mana ketika kita menyiram tanaman tersebut. Kemudian kita masukkan media tanam yang sudah kita racik tadi ke pot tersebut sampai penuh. Setelah itu kita ambil bibit yang sudah kita siapkan dan kita potong-potong tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung tanam bibit tersebut pada media tanam yang sudah kita siapkan. Untuk nanamnya mengelilingi pot ya teman-teman, supaya nanti pada saat tumbuh besar itu akan rimbun dan rumput cintanya itu menjuntai dari segala arah. Jika media tanamnya dirasa kurang, teman-teman juga bisa menambahkan media tanam tersebut pada saat kita menanam ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Setelah ditanam jangan lupa disiram. Untuk penyiramannya menggunakan air bersih ya. Untuk penyiraman berikutnya tunggu sampai media tanamnya agak kering ya teman-teman. Bisa 5 sampai dengan 6 hari kemudian. Lalu tempatkan pot yang sudah kita tanam tadi ke tempat yang teduh selama 1 minggu. Karena rumput cinta ini merupakan salah satu tanaman gantung yang sangat cantik, jadi di sini aku menanamnya dalam 2 pot yang berbeda ya teman-teman. Yang ini adalah pot gantung, kemudian yang berwarna coklat ini adalah pot dinding atau pot tempel. Nantinya kalau misalkan sudah besar, dia akan menjuntai ke bawah. Pasti akan cantik sekali. Nah, ini adalah tanaman gantung rumput cinta aku yang sudah berusia 2,5 bulan. Nantinya akan seperti ini teman-teman. Untuk tips merawat tanaman rumput cinta adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyiraman. Untuk penyiraman teman-teman bisa melakukan penyiraman 2-3 hari 1 kali. Atau cek media tanam. Jika media tanamnya sudah kering, teman-teman bisa langsung menyiramnya. Tapi kalau misalkan masih lembab atau basah, tunda dulu ya. Yang kedua adalah pemupukan. Untuk pemupukan seperti biasa aku menggunakan pupuk NPK 1616 setiap 2 minggu 1 kali. Untuk penempatan, tempatkan rumput cinta di bawah naungan. Kalau bisa di bawah paranet ya. Karena tanaman rumput cinta tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Jika terkena sinar matahari secara langsung, daunnya akan menguning atau gosong, tapi kalau misalkan di tempat teduh, itu daunnya akan hijau dan kelihatan segar.
Untuk pengendalian hama sendiri pada rumput cinta ini jarang saya temuin hama kutu putih atau hama lainnya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan diserang oleh hama, yaitu hama kutu putih, teman-teman bisa menyemprotkan obat insektisida ya. Untuk campuran media tanam dan juga tips merawat tanaman rumput cinta ini bisa teman-teman aplikasikan juga pada tanaman gantung lainnya seperti tanaman midleaf, green fall, epicea, Paeonia repens, zigzag plant, dan tanaman gantung sejenisnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.